Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Syekhul Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Solihuddin Mahmud Nasution dari Jakarta. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Solihuddin Mahmud disilakan. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, tuan-tuan guru, serta para ustadzah. Senantiasa mudah-mudahan Allah muliakan beliau-beliau semua dunia dan akhirat. Amin. Hadir duduk bersama dengan kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Acep Nur Mubarak, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya. Kemudian juga saya punya sahabat Kiai Haji Aminuddin Bustomi, insya Allah calon wali kota Tasikmalaya. Kita doain saatnya ulama menjadi pemimpin bagi umat dan masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Kemudian juga Kiai Haji Muslim, Ketua Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwar. Kemudian juga Kiai Haji Cep Maki Madani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwar, serta keluarga besar almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Muhammad Mumun Munawwar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memuliakan, memberkahi beliau-beliau semuanya. Amin ya Rabbal. Para tokoh, para sesepuh, aparatur pemerintah, baik sipil, TNI maupun dari kepolisian, serta segenap para alumni yang hadir dari berbagai macam tempat, wilayah, daerah yang sekarang sudah menjadi apa saja dan siapa saja. Kita doakan mudah-mudahan alumni Pondok Pesantren Al-Munawwar ini dijadikan oleh Allah orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi bangsa, negara, keluarga, serta untuk agama Islam tercinta ini. Amin ya Rabbal. Kemudian segenap para santri, baik putra maupun putri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kecerdasan kepada kalian semua, kemuliaan untuk kehidupan kalian semua, serta menjadi generasi yang mulia
untuk bangsa dan negeri Indonesia tercinta ini. Amin ya Rabbal. Dan yang saya banggakan, saya cintai seluruh kaum muslimin, muslimat, ibu dan bapak, para remaja, serta adik-adik tercinta yang hari ini hadir di halaman Pondok Pesantren Al-Munawwar. Mudah-mudahan bukan hanya hari ini kita berkumpul di sini, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya. Amin ya Rabbal alamin. Saudara-saudara, ibu bapak, hadirin hadirat yang saya cinta, kita kalau ngelihat pendidikan saat ini di luar pondok pesantren sungguh amat sangat mengerikan. Betul? Betapa tidak orang yang sekolah masih SMP itu Thanawiyah sudah bisa melakukan pembegalan. Jadi di Depok itu ada begal, begitu ketangkep masih sekolah SMP. Kejadian lagi perampokan saudara, sekaligus pembunuhan. Ternyata begitu pas dicek, ini anak masih sekolah SMA. Bayangin sekolah SMA, bukan pulpen buku yang dibawa, rantai yang dibawa saudara, golok, pacul, celurit dibawa. Sungguh meresahkan sudah, mengkhawatirkan ibu dan bapak. Betul? Bahkan gak tanggung-tanggung. Anak SD, kebayang anak SD? Ada yang masih SD di sini? Masih kecil-kecil kayak gini, letik-letik. Budak letik. Letik. Budak letik. Masih SD. Kelas 4, maaf, sudah bisa memperkosa. Itu belajar di mana coba? Masih kecil. Internet udah bebas. Zaman dulu Pak, Bu, masih saya kecil, apalagi zaman ibu dan bapak yang sudah edisi lampau, ya kan? Masa lalu sudah lebih tua dari saya. Maaf ya, itu kalau kita mau lihat maksiat, mau lihat paha, nunggu jam 1 malam, rapat 3 hari 3 malam. Atur teman-teman siapa yang mau ikut eksekusi. Langkah yang pertama, cari tempat yang aman buat ngintip. Dulu, ini lagi cerita, jangan diikutin. Saya mau PA waktu kecil. Ngumpul berempat, udah ketemu target rumah siapa. Rapat berikutnya menentukan siapa yang keliling ngelihat situasi, siapa yang eksekusi di lapangan. Hari yang ketiga mulai menentukan, cari posisi masing-masing di mana hansip berada malam hari itu, saudara. Begitu ngelihat posisi aman, ambil kuda-kuda, suit sama temen. Siapa yang menang, dia naik ke atas, temen jongkok di bawah. Alhamdulillah saya menang. Temen jongkok, saya naikin, saudara. Temen naik. Begitu diintip, Masya Allah, gelap. Orang tidur, lampunya mati. Bayangkan, demi sebuah paha, perjuangan begitu sangat menegangkan. Dulu sekarang nggak perlu ngintip,
nggak perlu nyari target, nggak perlu berjuang takut ngintip rumah orang, cukup satu toelan jari. Yang penting ada sinyal 3G. Jangan sampai lobet handphonenya. Mau buka jendela Amerika bisa, paha Amerika kebuka, paha orang India bisa kelihatan, Cina, betul? Australia, Afrika, bukan cuman cabe-cabean tapi silada hitam juga dibuka sudah. Orang Tasik ayah dulu lihat paha susah, sekarang paha di mana-mana, betul? Makanya kehadiran pondok pesantren amat sangat luar biasa, membantu ibu dan bapak untuk merawat, mengurus, mendidik, mengajarkan anak saudara, betul? Enak di pesantren, diajarin jadi orang yang serbaguna, siap jadi apa saja. Itu pesantren. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan kemandirian. Saya ingat banget dulu waktu pesantren masih kecil, bayangin masih SMP, sempat SD waktu itu di Jawa Timur. Nggak lama 2 tahun saya pindah karena ibu saya nggak kuat, akhirnya saya masuk pesantren mulai sanawiyah sampai lulus aliyah. Masih kecil anak SMP, suruh hidup bersosialisasi dengan orang-orang yang beda adat istiadat dan budayanya. Kita punya temen ada yang rambutnya keriting, keribo, dari Ambon, dari Papua, betul nggak? Ada yang sifatnya baik, sifatnya jelek, ada yang memang dia orang kaya, ada yang memang dia orang miskin, orang susah, orang berada. Masih kecil sudah diajarkan hidup bersosialisasi. Itu hebatnya pesantren, biar nggak kaget nanti kita hidup di tengah masyarakat, betul? Yang kedua, biar kayak apa kehidupan dia di luar pesantren, masuk pesantren berubah jadi miskin, bahkan gembel saudara. Apanya yang miskin? Pola hidupnya berubah. Yang tadinya di rumah minta diantar makan, minum, mah, pah, ambilin nasi, air, sekarang lu ngantri. Mending kalau ngantri ayam, tempe orek saudara. Udah ngantri panjang, yang diantriin tempe orek. Tuh dulu saya ngalamin. Ya, betul nggak? Hidup bersama, tidak nafsi-nafsi, nggak lu gue enggak. Susah senang udah dicoba. Dalam kebersamaan waktu di pondok pesantren, biar kita lulus dari pesantren ukhuwah makin terjaga dengan umat Islam yang lain, betul? Diajarin makan dah di nampan ya. Mana dulu pesantren saya mah pada korengan lagi tangannya. Iya, orang bilang kuplek, borokan, buduk, nggak tanggung-tanggung kalau cuman koreng kering, koreng benana. Itu di pesantren doang yang sholat pada main gitar. Main gitar sudah. Zaman dulu tuh santri saking nggak kuat dia datang. Itu nampan kita makan berlima. Kebayang nggak tangannya koreng, sayurnya sayur asem. Pada nyelup tuh tangan, slep. Diaduk-aduk bareng-bareng daripada makan tuh. Ya salah. Maaf ya, orang miskin aja geli saudara. Gembel aja ogah, santri doyan. Udah habis nasinya, tinggal sayurnya, berkah-berkah, pokok saudara. Gantian, sampai habis, sampai kering tuh sayur saudara. Tuh santri. Tepuk tangan dong buat santri. Bukan diajarin buat miskin, buat siap ngadepin hidup. Tapi alhamdulillah santri nggak selalu harus jadi kiai, nggak selalu harus jadi ustaz. Kalau semua jadi kiai pada berebut jadwal sampai berkat saudara. Ketua kita bukan cuma kiai, tapi beliau juga seorang pengusaha, betul? Ini yang kita butuhkan.
Kehadiran pondok pesantren mampu mencetak generasi yang kuat, generasi yang hebat, generasi yang mentalnya mental baja, bukan mental yang cengeng, saudara. Tepuk tangan buat pondok pesantren Al-Munawwar. Mudah-mudahan ada kuat semuanya, ya. Sabar-sabar ngadepin suaminya besok, ya. Ada kuat-kuat semua. Amin. Ini kelas berapa nih? Nggak pakai kelas ya di sini ya? Berapa tahun lagi lulus atau sebebas-bebasnya? Umur berapa sayang? Enak tuh sama anak pesantren, Bu. Baru dipanggil sayang. Coba kalau sama anak alay di luar. Halo sayang. Hah? Gombal gitu. Umur berapa sayang? Masya Allah. Itu yang pertama. Pondok pesantren itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita dalam rangka mencetak anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang kuat menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi tantangan. Amin ya Rabbal. Jadi saya menyarankan pesantrenin anak-anak kita, saudara. Pesantrennya di sini, mungkin sekolahnya di luar. Habis itu pada ngaji dah di sini. Mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua, kehadiran pesantren ngebantu ibu dan bapak atas pertanyaan tanggung jawab yang nanti Allah bakal tanya di hari kiamat. Tugas siapa itu ngedidik anak? Tugas emak dan bapaknya. Betul? Betul. Anak itu harta yang mahal, ibu. Orang kaya aja belum tentu Pak punya anak. Saya punya kawan pengusaha batu bara, duitnya banyak banget. Pesawatnya 3. Satu pesawat itu bisa 400 miliar. Wow. Parkirnya di Halim Perdana Kusuma sebulan 1 miliar. Emangnya kita parkir 2.000 berantem? Itu mah 1 miliar, anteng aja duitnya banyak. Mudah-mudahan santri duitnya banyak semua. Amin. Rumahnya bukan cuma di daratan, di tengah laut dia beli pulau, saudara. Pesawat punya, heli punya, mobil rodanya boleh 4, harganya 25 miliar. Rolls Royce, coba sebut. Oh, begitu. Nyebutnya aja susah, bagaimana belinya, saudara. Ala kulli hal, harta banyak berlimpah, yang diinginkan bisa dia beli. Satu yang belum dia punya, anak. Duit banyak, anak nggak punya. Helikopter punya, pesawat punya, anak nggak punya. Orang kampung apa namanya nih? Kawalu, saguling. Iya, saguling apa? Saguling bantal. Tutupan tiang listrik. Oh, saguling babakan. Orang saguling babakan boleh nggak punya helikopter, boleh dia nggak punya pesawat, boleh dia nggak punya mobil yang 25 miliar, tapi dia punya apa yang tuh orang kaya nggak punya? Anak. Betul? Berarti kaya mana? Dia atau kita? Wah, menghibur diri. Tetap aja kaya dia. Cuman belum tentu senang dia. Bisa jadi kita lebih bahagia daripada dia. Betul? Dan kegundah gulanaan ini pernah dia curhati kepada saya. Dia bilang, Pak Ustaz, kadang dia manggil saya, Bang, saya punya uang banyak, harta banyak, buat apa? Saya mati, bini saya mati, buat apa ini harta? Akhirnya dia santunin banyak anak yatim, saudara. Saya juga alhamdulillah di rumah buka tuh yayasan yatim beserta biang-biangnya tuh. Iya, yatimnya doang kesian, biangnya nggak diurus ya. Khususnya yang muda-muda deh, boleh daftar tuh deh. Ntar saya kasih sama Kiai Aminuddin. Ya, tuh. Anak mahal, orang kaya belum tentu punya. Bu, Pade punya anak? Berapa anaknya? Banyak. 4.
3, 2, ada yang 1. Jangan sampai bilang setengah. Anak setengah. Idul Daratista, duitnya banyak, 13 tahun belum dapat anak. Si kumis pusing juga, kumis. Pak Ada pusing. Akhirnya ikut program bayi tabung. Berapa harga tabung di desa Saguling Babakan? Ini 15.000. Itu tabung LPG, neng. Belum lahir anak meledak duluan. Masa bayi tabung 15.000? Tabung gas itu. Habis 1 miliar 1 anak. Masya Allah, 1 anak 1 miliar. Itu yang tadi nunjuk punya 4, berarti berapa kekayaannya? 4 miliar. Yang punya anak 6 miliar. Punya anak 8, punya anak 10. Makanya orang Saguling kalau nggak punya duit jangan pusing, jual anaknya. ulah gitu ya. Mahal, Bu, Pak. Mobil boleh mahal, nggak punya duit jual. Rumah boleh bagus, butuh uang gadai. Emas, cincin, permata, berlian, yang kita sayang, kita cinta, butuh makan, jual saudara. Anak yang mahal ada yang jual, ada yang gadein ke pegadaian. Pegadaiannya ogah, anak gemuk, makan mulu saudara. Pegadaiannya nolak, wah jangan Pak, nih utang makan banyakan makan anak bapak. Ya, coba mahal. Nah, anak yang mahal ini dijaga. Kita punya motor, kita lap, kita cuci. Kadang hujan, motor lebih kita lindungi daripada pala kita. Biarin dah pala yang pusing daripada motor yang pilek. Begitu. Jagain tuh motornya, biarin pala kita puyeng kena hujan saudara. Asal jangan motor yang pilek tuh. Padahal masih kredit, sayang banget dia me utang kreditannya. Mobil tiap hari dia cuci, nggak boleh lecet sedikit. Anaknya lecet banyak, dia nggak pikirin saudara. Betul nggak? Ayam nggak pulang, 2 jam dicari, mana nih manuk. Ayam apa di sini? Oh, ayam. Mana nih ayam nggak pulang, kambing nggak pulang. Anak Pak belum pulang, biarin, udah gede. Dia bisa pulang sendiri, ntar 3 hari nggak pulang dia nggak pikirin saudara. Ayam nggak pulang 2 jam dia pikirin, nangis kalau perlu. Coba. Akhir zaman pesantren hadir untuk meringankan beban ibu dan bapak dari pertanyaan atas tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah tuh kasih tahu sama kita yang pada punya anak harus ngerasa takut, khawatir, galau. Bukan cuman lagi nggak punya duit, tapi kita yang punya anak harus ada kegalauan, kegundahan di hati ini. Saat anak kita lemah, apanya yang lemah? Imannya, akhlaknya, ilmunya lemah. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bilang tadi pesantren menjadi sesuatu yang bisa meringankan beban ibu dan bapak nanti di hadapan Allah? Karena nggak semua orang tua pandai agama. Bapaknya kerja nyangkul macul cari duit, emaknya di rumah kadang ikut ke tetangga, ikut arisan, ikut ngegosip ini itu dan lain-lain sebagainya. Anaknya dibiarkan nggak bisa mengaji saudara. Jangankan alif beneran, alif-alifan aja nggak bisa dia. Apalagi alif beneran.
Boro-boro ngajarin anak emaknya aja belum tentu bisa baca Quran. Diajarin baca alam taro kaifapa, alam taro kayak apa, begitu. Kayak apa saudara? Ya kayak apa itu? Tapi di pondok pesantren ini orang-orang hebat, siap mendidik, mengajar. Kita punya anak-anak, betul? Kerja deh, pada kerja sono, nggak usah dipikirin tuh anak kita di pesantren, udah ada yang ngurus. Enak nggak? Ibu silakan deh kumpul sama temen-temennya, ngobrol, pengajian, arisan, silakan. Nggak usah dipikirin tuh anak, udah ada yang ngurus di pondok pesantren. Yang perlu lu pikirin pondok pesantrennya, saudara. Pikirin. Anak lu nggak usah dipikirin, pondoknya dipikirin. Kenapa dipikirin? Ini pondok pesantren yang ngajar ulama, kiai, ustadz, orang juga, orang manusia, ya, orang makan nasi, sama makannya sama kita. Gara-gara ketitipan anak ibu dan bapak itu kiai ustadz nggak pada kerja. Gue mau kerja anak-anak orang sini, nggak jadi kerja. Pertanyaannya, itu ustadz kiai duitnya dari mana? Dari lu yang ngurus, lu yang ngurus. Ya, ini namanya bagi-bagi tugas. Kita jangan rakus dong. Masa kita kerja cari duit sepanjang hari, terus anak kita titipin, terus masa yang kita titipin kita nggak kasih, saudara? Betul nggak? Bagi-bagi tugas. Berkah. Bantu di pesantren, saudara. Dengan doa, dengan harta. Walaupun anak kita nggak ada di sini, keluarin tuh harta kita. Mulia kita, mulia. Ini tempat lahirnya orang-orang mulia untuk bangsa, negeri dan agama kita tercinta. Amin. Ya Rabbal. Saya ingat betul bagaimana dulu waktu di pesantren. Bapak saya tukang pisang goreng, mak saya tukang es kebo. Tahu es kebo? Tuh es teh manis yang dari plastik gede. Tuh orang kalau beli ngisep kayak orang ngisep tepek kebo, karena gede banget. Orang sebut es kebo. Dititipin tuh ke warung-warung. Pesantren bayar dulu, nggak minta gratis. Ya walaupun di sini gratis lo bayar. Lah bayar. Kenapa jadi? Bayar. Lah bayar, saudara, enak aja lo. Bayar, kalau perlu 2 kali lipat bayarnya. Beneran. Jangan pelit-pelit sama pondok. Dikit-dikit kiai mesti ikhlas, mesti ikhlas. Tapi kan dia nggak makan ikhlas, saudara. Dia makan nasi juga. Ya. Bayar, apa-apa. Investasi dunia akhirat. Anak saya belum sekolah agama. Sekolah agamanya di rumah dia. Sekarang ini masih kecil, dia sekolah internasional biar bahasa Inggrisnya jago. Ntar kalau udah SMP baru bahasa Arab kita sekolahin. Inggrisnya biar jago, nggak kayak saya, lidahnya lidah tempe. Jadi bahasa Inggris saya berantakan, bahkan nggak bisa. Itu bayaran sekolah sebulan 2 juta, saudara. Gua kalau pikir-pikir mau ngapain deh 2 juta ngeluarin buat sekolah beginian doang. Tapi ini investasi dunia akhirat. Tiap hari ada guru datang ke rumah. Sore tuh seminggu 3 kali 4 kali guru datang ngajarin tuh anak saya. Udah bisa tuh Asmaul Husna, udah bisa dia surat-surat pendek, udah bisa dia tuh baca doa pendek. Alhamdulillah. Investasi. Berapa di sini bayaran sebulan? Kaget saya. Berapa? 15.000. Lebih mahal pulsa kita. Yang benar. 15.000. Iya. Di Jakarta udah 1 juta tuh pesantren. 15.000. Lemahalan makan di warung Padang 15.000.
Bu, 15.000. Pikirin, anak kita nggak di pesantren, nggak apa-apa. Kalau emang udah sekolah di tempat lain, bantuin di pesantren. Kiai emang buat minta tuh agak malu, dia jaga marwahnya. Kita yang mesti tahu diri, saudara. Kita yang mesti paham. Mudah-mudahan insya Allah berkah dunia akhirat. Ini kita tahadus bin nikmah. Saya anak masih kecil, tapi alhamdulillah saya sama istri udah punya 10 anak yatim yang saya sekolahin di pondok pesantren. Pondok pesantren yang mahal. Bukan kita sombong, enggak, investasi dunia akhirat. Anak orang, anak yatim, tiap bulan bayarnya ada yang 700.000, ada yang 1 juta. Anak orang, sudah kurang lebih 10 orang kita sekolahin. Padahal bukan anak saya, bukan anak keluarga kita juga, anak orang. Kesian kalau dia kepengen pintar, kita sekolahin. Betul nggak? 15.000 mau pintar, mudah-mudahan pintar semua. Besok jangan jadi pelit kalau dia jadi orang kaya. Amin ya robbal. Miskin, hidup susah. Saya punya orang tua, tapi yakin intan surullah yang surkum. Begitu keyakinan dia. Itu yang cuman tukang pisang goreng dulu bayar masih 400.000 sanggup. Bisa entah dari mana Allah yang kasih jalannya, saudara. Gak usah takut kalau buat agama, gak usah khawatir kalau buat Allah subhanahu wa ta'ala. Nih anak-anak yang kita titipin pesantren nih, nih anak-anak yang kita persembahkan buat agama, apapun besok status sosialnya, kalau dia jadi pejabat amanah, mulia nggak? Terjaga nggak agama kita? Kalau jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi menteri, jadi anggota dewan, kemudian memberikan rekomendasi tentang syariat, kemudian merekomendasikan untuk memberikan kehidupan yang islami, mulia nggak dia? Itu pesantren. Nggak harus jadi ulama, nggak harus jadi kiai. Ini orang-orang mulia dan yang akan memuliakan agama kita tercinta, saudara. Kau muliakan orang-orang yang dimuliakan Allah, mulia kau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rumusnya begitu aja. Itu sih keyakinan saya, terserah keyakinan ente. Saya cuma ngasih tahu doang. Begitu resep kehidupan yang saya coba jalanin bareng-bareng sama bini saya. Ya, 15.000 sudah terlalu murah. Terlalu murah sudah. Kalau dinaikin pada berhenti nggak nih? Naikin aja gocap, berhenti nggak? Kabur. Masya Allah, 15.000 aja kabur. Udah murah, tinggal semangatnya yang mesti mahal. Amin ya robbal. Jadi pesantren yang kedua hadir untuk meringankan tanggung jawab kita nanti para orang tua di hadapan Allah subhanahu. Berarti kehadiran pondok pesantren Al Munawwar bagus, mulia, cakep, senang kita, bahagia kita. Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, saudara-saudara yang saya cintai, saya mau kasih pesan nih. Di Jakarta lagi rame Pilgub DKI. Punya KTP? KTP-nya buat Jakarta aja, nggak laku KTP Tasik. Banyak orang Islam yang anti politik, anti politik. Padahal politik itu mampu menentukan arah bukan cuman bangsa negara, tapi kita punya kehidupan dan agama. Kita suka ditakut-takutin tuh, dibikin orang alim kiai yang memang ahli di bidang politik takut nyemplung ke dunia politik karena banyak istilah. Kiai nggak usah pakai politik dah, kiai diem aja di masjid, diem aja di pesantren, nggak usah ikut-ikutan politik. Politik itu jahat, terus kejahatan kita biarin. Politik itu kejam, terus kekejaman kita biarin. Politik itu kotor, terus yang kotor ini kita biarkan. Betul? Hadirnya ulama, kiai, ustadz atau siapapun yang memang ahli di bidangnya tapi hebat dalam pemahaman agama dalam rangka membersihkan kekejaman,
kekotoran yang ada selama ini dalam dunia politik kita. Bagus nggak? Jadi kalau ada ustadz kiai ikut politik gimana? Oi, bagus nggak? Ini yang pertama dulu, bagus nggak? Jangan sampai mentang-mentang kotor orang nggak boleh nyemplung. Justru yang kotor nih kiai datang buat ngebersihin, kan cakep, betul nggak? Tuh yang pertama. Yang kedua, lihatin tuh di Jakarta saudara, miras bebas. Ahok bolehin, dia jadi gubernur. Kita mau ngelawan bingung. Udah berapa banyak tuh yang ditangkep-tangkepin saudara. Kurban udah nggak boleh lagi tuh kayak dulu di pinggir-pinggir jalan. Bahkan di tempat-tempat seperti sekolahan udah nggak boleh lagi. Padahal itu bisa menjadi syiar buat anak-anak kita biar nggak takut untuk berkorban saat Idul Adha, betul? Bisa apa kita? Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngelawan, lo lawan TNI, lawan polisi. Polisi TNI bingung juga mau disalahin. Dia tunduk pada konstitusi, saudara. Siapa yang pegang konstitusi? Orang politik tadi. Nah terus apa kita mau biarin nih orang-orang yang begini mimpin negeri kita? Kita mau biarin nih orang-orang begini mimpin wilayah? Kita mau biarin nih orang-orang yang begini mimpin Indonesia? Kan enggak, betul nggak? Lah kalau ada orang alim terjun ke dunia politik untuk bisa memberikan syiar buat agama kita, bagaimana saya tantang ya? Boleh nggak? Bagus nggak? Jangan alergi sama politik. Bahan pokok naik, itu yang naikin siapa ini? Itu konsekuensi politik, saudara. Bensin naik, naik semua. Yang turun apa? Harga diri, kolor. Kolor turun katanya. Iya juga sih. Walaupun Bu, Pak, saya itu udah ada yang minta. Walaupun nggak semua orang berani tampil untuk hidup di dunia politik. Saya diminta sama Pak Jarot buat jadi wakil dia. Saya tolak, saudara. Pak Jarot, wakil gubernur, saya tolak. Saya ngerasa saya nggak mampu, belum mampu. Saya orangnya nggak tegaan. Kalau hukum tuh nggak boleh ada tega-tegaan. Tega aja udah. Nggak boleh rasa, oh nggak tega nih, nggak enak nih. Saya belum bisa untuk tega sama orang. Saya tolak. Dulu waktu Jawa Barat itu saya pernah diminta oleh salah satu calon gubernur untuk jadi wakilnya. Saya tolak juga. Gubernur Sumatera Utara pernah minta nih buat calon wakilnya. Saya tolak juga. Kenapa? Berasa belum mampu, saudara. Tapi kalau ada kiai ustadz yang insya Allah mampu, kira-kira kita dukung nggak? Kita pilih nggak? Buat syiar agama, saudara. Jangan kita akhirnya pesimis. Tahu deh ustadz ya, mau politik hancur, rusak begini, ustadz ikut-ikutan jadi rusak. Enggak, ustadz hadir, kiai hadir, orang alim hadir, yang paham agama hadir dalam dunia politik, dan dia tidak buta dengan politik untuk membersihkan yang kotor-kotor tadi. Amin ya robbal. Dipimpin kiai, amin. Saatnya ulama kiai turun gunung, saudara, untuk memimpin umat. Kalau dulu Belanda datang, Jepang datang, ulama mimpin ke medan pertempuran. Sekarang bukan masanya kita perang, saat masanya kita bertempur, tapi kita izinkan ulama-ulama kita turun gunung untuk memimpin wilayah kita semuanya. Amin ya rabbal. Cukup apa udah nih? Terus apa cukup? Udah jam 10. Masih kuat? Masih kuat? Saudara-saudara, ibu bapak yang saya cintai, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar kekuatan akal. Di pesantren banyak diajarin, ada punya wiritan ya, biar pinter ada wiridnya, biar disenengin cowok ada wiridnya, disenengin cewek ada wiridnya. Wirid, zikir, orang sebut aurat, ya, wirid-wirid itu bukan sesuatu yang sepele.
Makanya ulama tuh luar biasa, jangan kita kecilin. Ada sesuatu yang nalar kita nggak sanggup, kalau Allah kasih pertolongan hilang tuh akal. Peristiwa Nabi Allah Musa dikejar Fir'aun bagaimana? Nah ini contoh kecil nih. Orang kalau taat, beriman, bertakwa, tunduk patuh kepada Allah, cinta pada syariat, nggak usah khawatir, pertolongan Allah tuh datang. Ketika Nabi Allah Nabi Allah Musa disuruh membawa Bani Israel pergi meninggalkan Mesir karena udah nggak kuat dengan kezaliman Fir'aun. Berangkat malam-malam, Fir'aun tahu tengah malam kemana perginya Musa, nih bawa orang-orang, bawa rakyat Mesir, dikejar saudara sampai fajar pagi hari. Ternyata Nabi Allah Musa kepentok dengan lautan. Kepentok apa? Di depan laut, di belakang Fir'aun lagi ngejar sama tentaranya. Ini kalau film Dono, maju kena mundur kena, maju kelelep mundur digebugin sama Fir'aun dan tentaranya. Pakai akal, bingung. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook bikin status, aduh gue dikejar-kejar Fir'aun, tolongin dong. Udah nggak ada dulu, belum ada, belum bisa bikin status, telepon, handphone nggak ada, mau minta tolong kemana. Sampai akhirnya sebagian dari mereka merasa kesel sama Nabi Musa. Mereka sampaikan, inna lamudrakun ya Musa, habis dah kita, kesusul nih, kekejar kita sama Fir'aun, mati nih urusan. Mungkin bahasa kita sekarang, Musa pikirin dong kalau mau pergi, udah pergi jauh-jauh dari malam ketemu pagi kepentok air laut. Akhirnya maju kita tenggelam, mundur kita digebukin. Akal yang bicara. Nabi Musa pakai iman saudara. Tuh, Nabi Musa pakai keyakinan, pakai iman. Dia tahu dia lagi taat, dia tahu ini perintah Allah, dia tahu ini syariat yang dia jalanin. Dia nggak peduli tuh dengan akal yang mengatakan tidak mungkin, akal yang mengatakan akan tersusul, akal yang mengatakan akan terkejar. Tuh orang alim, tuh orang yang taat, punya keyakinan di luar akal nalar kita sebagai manusia. Betul? Apa jawaban Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Don't worry, tenang, tenang aja, nggak usah begitu dong. Tidak akan pernah mereka mampu menyusul kita. Sesungguhnya Tuhanku Allah bersama dengan aku. Masya Allah. Kalau pakai akal lagi nih kita protes sama Nabi Musa, ya udah mau mati pakai hibur-hibur lagi, nggak bakal kesusul, nggak bakal kesusul. Terus bagaimana caranya? Kan begitu pertanyaannya. Ini laut di belakang Fir'aun, terus masih bilang nggak kesusul. Mau kemana? Mau kemana Musa? Mau kemana? Tapi Nabi Musa masih bisa bilang kalah, nggak bakalan, kesusul nggak bakalan. Tunggu punya tunggu, benar janji Allah, Allah nggak pernah bohong. Jabat oknum yang kadang suka bohong saudara. Allah kalau dia janji ditepatin tuh janjinya. Datang tuh pertolongan, nggak lama turun tuh perintah kepada Nabi Musa. Fauhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahr. Diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkat. Kemana? Ke laut. Tongkat pukul ke laut. Terus jadi apa? Tongkat. Pernah ngeliat tongkat? Tongkat itu biasanya dari kayu. Dan tongkat nggak akan pernah lebih tinggi dari yang pakai. Nggak ada orang pakai tongkat begini sudah nggak ada. Tongkat itu biasa segini, ya kan? Terus disuruh pukul ke laut. Itu orang kalau pakai akal lihat, ya udah mau mati pakai bercanda lagi begitu. Lu pakai logika mukul tongkat ke laut jadi apa? Paling nyiprat pukulin aja ke empang, ke air, ke bak, jadi apa itu? Paling begitu. Tapi ini perintah Allah. Ini loh kuncinya masalahnya saudara. Perintah Allah ini. Ini perintah.
Nah, kita butuh tuh pemimpin yang mau ngejalanin perintah syariat. Begitu dipukul, baru ceritanya udah kaget loh. Apalagi dulu Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa. Wah, kebelah tuh laut, saudara. Kebelah dua, dipukul tongkat kebelah dua. Ini solusi jalan keluar kalau ulama yang pimpin, kiai yang pimpin. Bukan hanya ilmu politik yang dibutuhkan, tapi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala kita butuhkan. Dan yang punya ilmunya Allah nyambung kepada Rasul, ulama, saudara. Ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Nyambung tuh. Bukan cuma politik dia bisa, tapi nyambung tuh keyakinannya, ilmunya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah jauh-jauh, nih negeri merdeka. Ini negeri merdeka pakai akal, sampai kapan juga nggak merdeka. Kiai turun tuh, santri turun, bawa apa? Cuman bawa pasir, batu, sama keyakinan. Belanda punya meriam, kita punya meriam baru sekarang, meriam Belina. Yeah. Zaman dulu brand senjata senjata otomatis mereka punya. Ulama kita punya apa? Punya batu, punya pasir, ame keyakinan. Diambil tuh batu. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Wah, meledak tank Belanda, saudara. Itu Belanda bule, langsung bule potan. Pertolongan Allah. Masuk akal? Enggak. Tapi dikasih, alhamdulillah. Yakin, ya. Makanya pesantren itu diajarin keyakinan. Nih kasih wirid. Satu waktu ada ulama di Jawa Timur, santrinya datang minta wirid supaya jalan di air. Wah, pengen jalan di air. Jalan di air, dikasihnya sama kiai. Namanya santri minta, dibagi tuh. Baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Amalin tuh sehari 3 kali habis sholat. Ini kiai mah asal aja ngasih, santrinya yakin. Dicoba tuh bulan depan, jalan di air bener, ngambang. Wah, ngambang nih. Kiainya ngintip, hebat tuh. Kok bisa di jalan di air? Kiai iseng sih. Ngasih juga iseng dia. Dibaca, alhamdulillah, telep. Lu nggak yakin? Tuh, ilmu keyakinan tuh penting. Di pesantren diajarin ilmu keyakinan, betul nggak? Fa inna ma'al usri yusra, itu ilmu keyakinan. Wala tayasu min rauhillah, itu butuh keyakinan, saudara. Jadi pesantren diajarkan, sekalipun hanya dengan wirid dari doa dan Al-Quran, itu punya kekuatan yang dahsyat. Saya dulu dapetin bini saya juga boleh hasil ngewirid itu. Dulu saya pengen punya bini cakep, kalau boleh artis, tapi bingung gimana caranya. Allah kasih jalan, main sinetron 2011. Ketemu di situ ame perempuan namanya April Jasmine. Sombongnya bukan main, artis. Saya kalau mau orang sombong nantang itu gua saya. Pengen tahu nih orang sombong bener, belagu bener. Gua belum jadi soulmate, masih sompret. Ceramah kamu dulu mau tasik udah muter-muter tuh dari zaman 2002 kita dakwah. Tasik segala macam udah alhamdulillah, naik gunung turun gunung. Ustadz, ya orang bilang Ustadz kampung begitu. Kita punya impian harapan pakai logika, rasanya mentok. Ingat, saya punya guru Dia Nur Iskandar pernah kasih wirid biar dicinta. Kelihatannya sepele, tapi ini kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu wiridnya? Wani biro. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuh bismillah, saudara. Malam saya ambil tasbih, saya wiridin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini April Jasmine bikin hatinya cinta sama saya untuk saya merindu. Embus. Niatin tuh embusan, mampir nyangkut di hatinya. Main
sama santri sama kiai. Duit boleh dikit, wirid banyak. Ya enggak? Saya selama syuting gak pernah ditegur, gak pernah dihirau, belagu, sombong. Wah, tertantang sama yang begini-begini. Ini Ratu Balkis saja baca surat Nabi Sulaiman kelepek-kelepek dalam hati saya, apalagi elo Pril. Gitu. Bener tuh, berangkat saya ke Turki waktu itu ada syuting. Alhamdulillah pas lagi di Turki saya punya sutradara kasih saya BBM. Ustadz dijariin tuh sama Pri Jasmine, ditanya Ustadz yang kemarin kemana ya. Udah nyangkut tuh saudara. Wah, kepikiran. Keyakinan. Insya Allah santri nih semiskin-miskinnya nggak ada yang bunuh diri. Betul nggak? Orang yang punya keyakinan, orang kaya bunuh diri banyak. Putus asa dengan popularitasnya saudara. Putus asa karena dikejar-kejar fans, dia bunuh diri sendiri. Ada itu. Di Amerika orang-orang putus asa, orang yang nggak punya keyakinan, orang yang nggak punya iman. Santri, biarpun susah, keyakinan masih mandek. Insya Allah nggak ada yang bunuh diri. Amin. Ya Rabbal. Wirid. Anak muda mana nih? Yang jomblo. Putus asa, diputusin cewek, mending cakep bidadari, mana koreng, buduk saudara, gantung diri, aku nggak bisa hidup tanpamu Markona, ya, separuh nafasku ada di kamu, ya, lu bengek, butuh bantuan napas, minta dong sama Allah, kenapa sih, betul nggak? Ibu-ibu, bu, takut ditinggal lakinya, mau lakinya betah di rumah, nggak kerja dong dia. Pengen laki pergi berangkat kerja, pulang balik lagi, kalau perlu makan sama anak istri, jalan-jalan bawa anak istri, betul? Pagi bikin kopi buat suami, aduk tuh biar kental. Wiridin, jangan lupa tambahin sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, nih laki saya kalau ke rumah janda gelap, kasar, jangan sampai ketemu tuh rumahnya. Cobain tuh, tuh laki dikasih, ya Allah, nih ini kopi luwak, bukan kopi beluak. Dia kangen tuh minum kopi saudara, kopi buatan bininya. Yakin nggak? Kunci cuman yakin doang udah. Tuh santri kelak nanti dia jadi orang alim, bersambung tuh ilmunya kepada Rasul, mantap keyakinannya kepada Allah, tidak hanya mengandalkan akal. Kalau cuma ngandelin rizki itu dari pinternya kita, dari akal yang kita punya, nih saya kebok sapi kambing gak ada yang makan saudara, kebok gak ada akalnya, sapi kambing gak punya akal, makan hidup gemuk-gemuk lagi, lebih gemuk dari ente. Gak punya akal, gemuk. Manusia tidak hanya diberikan akal oleh Allah, tapi diberikan hati yang melahirkan keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan saya, mari kalau ada orang alim, ada ulama, ada kiai yang dia bukan cuma paham ilmu agama, paham juga ilmu politik, kita dukung segenap jiwa demi dakwah, demi syiar, demi agama, demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi setelah nanti pemilihan itu bukan urusan kita lagi, urusan dia dengan Allah. Kita cuma nganterin orang baik, kemudian orang baiknya berubah jadi pengkhianat, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bakal ditanya oleh Allah kalau kita nganterin pengkhianat jadi pemimpin saudara. Tapi kita nganterin orang baik, orang baiknya jadi pengkhianat, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nganterin orang jahat menjadi pemimpin, itu tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini PR saya, PR kita semua di Jakarta. Berat Jakarta. Sebetulnya bukan cuma PR saya, PR kita semua umat Islam di Indonesia. Karena Jakarta ini bukan sekedar kota, bukan sekedar kabupaten. Ini ibu kota negara kedua saudara dari Indonesia. Indonesia ini negeri tercinta. Nah, ada ibu kotanya, namanya Jakarta. Berarti ibu kota
Indonesia milik siapa? Milik orang Tasik juga, milik orang Sumatera juga, milik orang Ambon juga, milik orang Papua juga, milik siapapun yang tinggal di negeri ini, ibu kota. Betul nggak? Jadi urusan ibu kota Jakarta bukan cuma urusan orang Jakarta, tapi urusan kita semua. Seenggak-enggaknya ketika kita nggak mampu memilih datang ke sana karena kita tidak memiliki KTP Jakarta, doain doa kita semua mampu merubah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tempat ini menjadi kado buat para santri, buat para alumni, buat kita segenap masyarakat. Pesantren hadir, pesantren lahir untuk bangsa, untuk negeri, untuk Indonesia tercinta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Maafin saya kurangnya, hilafnya, salahnya, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak, terkhusus kepada para santri, para muallim, para kiai, para ustadzah, dan para alumni di Pondok Pesantren Al Munawwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.